Hai El, saya Luna Maya. Saya di sini berperan sebagai Sulastri. Aku Makela Ros, aku berperan di sini sebagai Sumala dan Kumal. Dan saya Dewi Sanatria, saya berperan sebagai Sucima. Dan kita dari cast film Sumala. Sopo kowe? Sumala. Ya, ini cerita tentang kejadian di Semarang, tapi yang diangkat di thread atau di Twitter ya, di X. Dan ceritanya sendiri mengangkat sebuah peristiwa apa dari itu? Jadi ceritanya di sebuah daerah di Kabupaten Semarang, ada sebuah warga yang ingin memiliki keturunan, karena ada alasan-alasan kuat di balik itu pastinya ya. Lalu karena hubungan dua orang ini suami istri juga tidak seperti selayaknya suami istri yang normal, mengingat background kondisi sosial yang masih cukup patriarki di tahun 40-an, sehingga memaksa istrinya untuk mencari solusi atas masalah yang harus mereka hadapinya punya keturunan itu kan. Di luar dugaan istrinya bertemu dengan, kalau kita kenal mungkin Dukun dukun beranak. beranak, tukang pijit, orang pintar gitu ya, yang akhirnya menawarkan untuk kamu pasti bisa mendapatkan keturunan dengan syarat harus mengikat perjanjian dengan iblis. Namanya aja Apa? hitmaker. Oh, namanya aja hitmaker. Apa aja ya? Ya aku udah lihat cast-castnya ibu sama ini emang udah hebat-hebat lah. Apalagi Pak Rizal juga lumayan udah semuanya hebat lah pokoknya. Kalau Darius kenapa? Udah pasti hitmaker selalu kasih film karya yang punya production value yang bagus, dan rata-rata juga film-filmnya bisa diterima di market. Sebagai seorang aktor pengen juga terlibat dalam sebuah produksi yang digarap dengan serius, dengan passion yang bagus, tapi juga tetap punya cerita yang bisa diterima oleh penonton film Indonesia, dan mudah-mudahan jadi box office. Harapannya seperti itu. Lalu ada Luna, akhirnya main film bareng lagi setelah beberapa project dulu sempat kerja bareng. Ada Mas Rizal juga, kerja bareng lagi sama Mas Rizal, dan aku tahu bahwa Luna, Mas Rizal, orang-orang yang juga passionate dengan film, selalu pengen bikin sesuatu yang bagus, yang bisa dinikmati, yang kita sama-sama bisa kolaborasi dengan baik gitu ya. Dan begitu baca ceritanya juga, oh wow, menarik. Karakternya juga cukup menantang untuk dimainkan, dan semakin menantang ketika dijalanin karena prosesnya banyak perubahan juga karakternya. Saya kerja sama dengan hitmaker udah bukan kali pertama, ini udah cukup lama, dari 2017 kerja sama dengan hitmaker, at least setahun 1-2 film nonstop dari 2017 sampai dengan 2024. Dan aku tahu setiap film yang dikeluarkan oleh hitmaker sesuai namanya selalu menciptakan hit-hits di filman. So it means cerita dan productionnya memang bagus. Keterlibatan di balik layar bukan kali pertama juga. Kalau dulu mungkin beberapa project sebelum-sebelumnya tuh sebagai produser, sebagai sutradara. Kali ini benar-benar sebagai produser pertama kali di feature film yang bisa dibilang productionnya cukup besar dan cukup bisa dibilang cukup membuat saya deg-degan karena ya ini bisa dibilang cukup investment yang besar buat saya. Jadi mudah-mudahan ya hasilnya baik sih. Baban yang paling banyak. Aduh, banyak banget nih kayaknya. Yang mana? Kasih tiga Tiga yang paling menantang.
2 deh kalau 3. 2 iya, kalau 2 yang itu doang. Oke, 2 deh kalau 3 Luar banyak. biasa. Yang Pasung ada di trailer kan. Iya. Itu panas banget. Yang Itu juga pasok di atas itu Iya, ya. itu juga di sling. Itu kan emang gak nyaman kan, emang ditarik gitu kan, apalagi juga panas. Sama ada scene sama ibu yang aku makan ayam juga. Yang aku makan ayam. Dan kita lagi cari Entah. Kumala. Yang kita lagi cari. Terus dia di mana? Ternyata dia ada di kandang ayam lagi makan ayam mentah ya. Terus ayamnya pas di set aku lihat itu kayak mateng. Tapi bentuk Tapi ayam masih dengan Bulu-bulu. bulunya. masih utuh, masih ada kayak mukanya masih ada, aku jadi kayak eye contact kelihatan. Oh my god. Gimana nih? Iya. Walaupun mateng, cuma kayak direbus doang terus bisa. Aduh, Baba Terus berani habis itu- tapi ya hebat. Tapi nggak bisa, nggak jadi. Nggak jadi. Ya nggak kamu jadi. nangis, kamu muntah-muntah. Jangankan dengan film horor, dengan film yang lain pasti beda. Karena aku percaya setiap film itu punya fingerprintnya sendiri ya. Jadi punya ceritanya sendiri, dimainkan oleh cast yang berbeda, karakter yang coba diciptakan juga berbeda, kreatornya, produser, sutradara, dan tim produksinya juga beda. Jadi Sumala definitely adalah satu film yang menarik sebagai tontonan. Aku selesai premier kemarin happy dengan apa yang aku lihat, dengan walaupun kadang memang sulit ya untuk menilai film sendiri karena cenderung lebih subjektif gitu, menilai wajah kita sendiri ada di layar gitu kan. Tapi aku happy, gak ada hal yang bikin aku ngerasa aduh gitu, itu gak ada. Dan seharusnya ini bisa jadi tontonan yang menarik, yang bisa ngasih sensasi dan experience yang seru buat orang-orang yang nonton. Aku sih bisa bilang film ini sangat entertaining ya. Pasti pecinta film horor pasti pengen nonton untuk mendapatkan sensasi yang berbeda ya gitu. Ada banyak genre ya di sini. Iya, genre-nya udah banyak, horornya Drama, tipenya udah banyak horor. gitu. Gore juga. Dramanya tuh drama keluarga, Iya. gore-nya Lumayan sadis ya. sadis yang dilakukan oleh Dek Kumala ya dan Sumala ini, jadi sesuatu yang apa ya, di luar ekspektasi gitu. Karena mungkin kalau berpikir ada jump scare nggak terlalu banyak ya, terlalu, sama sekali nggak ada yang mengagetkan, tapi bukan ngagetin tapi lebih kayak Tension dibawa, tegang, kagetnya tuh lebih kayak tegang tegangnya kayak gila dilakuin sama dia gitu, tapi bukan yang kayak ngagetin gitu, bukan, tapi lebih kayak kegilaannya tuh lebih mencengangkan gitu, beyond the limit. jadi seru sih sebenarnya, lebih kayak ngerinya itu kayak gitu. Dan secara visual penyampaiannya kena semua ya. Iya banget. Jangan lupa nonton film Sumala di bioskop tanggal 26 September. Jangan nonton bajakan. Yes. Please nonton di bioskop. Karena experience di bioskop itu yang beda gitu. Jadi kita tunggu share comments-nya ya setelah nonton, and share your thoughts. Sampai ketemu di bioskop. Sampai ketemu di bioskop 26 September 2024.